B13. Sebelumnya kita sudah membahas untuk TO TKA Kimia A13 seperti itu. Jadi sekarang kita lanjutkan ke B13. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita perkenalan dulu. Jadi kalau kemarin sudah pernah ikut pasti sudah tahu ya Mbak adalah Mbak Anissa. Nanti kita akan belajar bersama untuk persiapan TKA Kimia. Oke, kita langsung saja ya. Kita mulai dari nomor satu dulu, karena hari ini kita akan membahas 25 nomor dengan semua submateri. Jadi nanti setiap soal akan mewakili satu submateri untuk soal kimia. Oke, nah di sini kita mulai dari nomor satu dulu ya. Untuk nomor satu, ini masuk ke dalam stokil sebenarnya. Mungkin soalnya terlihat seperti soal literasi ya, karena sangat panjang. Jadi intinya di sini kita baca bersama. Untuk soal nomor satu, terdapat seorang murid ya yang akan melakukan eksperimen untuk menghasilkan 1,435 gram AgCl. Jadi nanti yang dihasilkan, yang diharapkan itu adalah sebanyak 1,435 gram AgCl dapat. Kemudian dihasilkan dari apa? Dari AgNO3 dan NaCl. Kalian bisa lihat di situ sudah ada 4 botol. Nah, 4 botol zat penyimpanan. Di situ sudah ada keterangannya ya, sudah ada konsentrasi, kemudian zatnya apa. Untuk botol A dan B itu terdapat larutan AgNO3 dengan 2 konsentrasi, yaitu 1 molar dan 2 molar. Kemudian untuk botol C dan D itu terdapat 2 konsentrasi, 1 molar dan 2 molar juga. Nah, di sini yang diminta adalah komposisi manakah yang menghasilkan tepat sebanyak 1,43 gram padatan AgCl. Berarti di sini kita harus tahu komposisi yang paling sesuai untuk mendapatkan endapan sebanyak 1,435 itu. Jika nanti tepat, maka kita memberikan tanda Y, kemudian tidak tepat, kita memberikan tanda T. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa reaksinya sudah ada ya. AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl dan NaNO3. Jika kita mengingat lagi terkait dengan stoikiometri, kita ingat bahwa apa? Ketika kita mereaksikan, maka nanti akan ada 3 kondisi yang kita ketahui. Yang pertama adalah N, itu kondisi awal atau mula-mula. Kemudian R adalah reaksi, ketika bereaksi sebanyak berapa. Kemudian S, atau kondisi setimbang, terkadang menyebut juga dengan sisa atau kondisi akhir, itu sama saja. Nah, di sini kita harus tahu dulu ketika dia adalah 1,435 gram, maka berapakah molnya? Karena yang bisa kita bandingkan dalam suatu reaksi adalah molnya. Jadi kita pertama harus mencari mol dari AgCl yang diharapkan. Di situ masanya sudah ada 1,435. Kemudian untuk MR-nya kita bisa hitung ya. MR dari AgCl yaitu 108 untuk Ag dan Cl 35,5 sehingga totalnya adalah 143,5. Nah, di sini mol itu kan gram per mr ya, jadi kita bisa hitung bahwa mol dari AgCl yang diharapkan adalah 1,435 dibagi dengan 143,5 atau hasilnya adalah 0,01 mol. Atau kalau mol itu kan bisa diubah menjadi milimol ya. Jadi di sini kita bisa ubah menjadi dikalikan dengan 1000 atau 10 pangkat 3. Atau di sini adalah 10 milimol. Kenapa kok kita buat milimol? Gitu ya. Karena apa? Karena di sini kita menggunakan mililiter sehingga memudahkan supaya setara ya, kita menggunakan milimol saja. Kita tahu di sini ternyata di kondisi S yang diinginkan itu adalah sebanyak 10 milimol. Jadi AgCl yang diharapkan adalah 10 milimol. Artinya AgCl yang berada di fase reaksi itu juga 10 milimol. Jadi secara tidak langsung maka NaCl dan AgNO3 yang direaksikan itu juga sama besarnya adalah 10 milimol. Kenapa? Karena di situ koefisiennya adalah 1. Jadi di sini 10 milimol AgNO3 dan 10 milimol dari NaCl itu akan menghasilkan 10 milimol AgCl.
Jadi kita bisa membuat berarti minimal ketika mula-mula juga harus terdapat 10 milimol. Dan ketika tepat habis, karena yang diminta adalah menghasilkan tepat, artinya di sini harus diharapkannya adalah habis. Tidak ada sisa. Jadi di sini habis. Nah, ketika habis, berarti nanti mol yang terdapat pada kondisi mula-mula atau kondisi awal juga harus sama, 10 milimol. Nah, dari AgCl yang diharapkan ternyata harus menggunakan atau membutuhkan AgNO3 dan NaCl sebanyak 10 milimol. Kita tahu mol itu kan bisa dihitung dari gram per ml. Tetapi untuk konsentrasi hubungannya, maka mol itu bisa didapatkan dari konsentrasi dikali dengan volume dalam liter. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan milimol, berarti kita menggunakan M dikali dengan volume dalam mililiter. Sehingga di sini kita tinggal cari saja manakah yang hasil kali dari M dan V-nya itu mendapatkan hasil 10 milimol. Kita lihat dari option yang pertama ini. Untuk opsi yang pertama, berarti di sini ada 5. Ada 5 mililiter. Berarti untuk yang A, nah ini berarti ada berapa milimol? Kita lihat di situ. Berarti M-nya adalah 1 dikali 5. Berarti 5 milimol. Kemudian C-nya, C-nya itu di situ 1 konsentrasinya, kemudian 5 mili juga. Berarti di sini 5 milimol. Berarti ini tidak memenuhi ya. Kita lihat dulu option yang kedua. Untuk yang kedua ini, nah ini berarti 10 dikali konsentrasinya 1. Berarti untuk A, di sini terdapat 10 milimol. Kemudian yang D, berarti di situ ada 5 mili dikali dengan 2 konsentrasinya. Sehingga di sini diperoleh molnya adalah 10 milimol. Kemudian yang ketiga, kita lihat di situ ada botol B. Berarti untuk botol B, di sini memiliki konsentrasi 2. Kemudian yang digunakan adalah 10 mili, sehingga dikalikan, ketemunya adalah 20 milimol. Kemudian yang D, nah di sini 10 mili dikalikan dengan 2 juga ya, karena konsentrasinya 2, sehingga diperoleh hasil 20 milimol. Di sini artinya kita bisa lihat mana yang memenuhi. Untuk option yang pertama, atau campuran pertama, ini 5 milimol. Yang kedua adalah 10, tepat ya. Yang ketiga adalah 20. Sehingga di sini berarti untuk 1 itu bisa atau tidak. Berarti tidak. Atau nanti kita beri tanda dengan T. Kemudian yang kedua berarti bisa ya, tepat menghasilkan 10 milimol juga. Berarti nanti tandanya adalah Y. Atau jika kita buat jawabannya, berarti di sini adalah tidak, kemudian ya, dan tidak. Seperti itu. Jadi kita lihat dari apa yang diharapkan saja. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor yang kedua. Untuk nomor 2, di sini ini masuk ke dalam stoikiometri juga ya, tapi spesifiknya adalah terkait dengan rumus empiris dan rumus molekul. Kita lihat di situ. Jadi ternyata peneliti kimia lingkungan sedang melakukan penelitian kandungan bahan organik pada limbah cair industri makanan. Kemudian, ternyata ketika dimurnikan tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, di sini berarti senyawa organik yang jelas ada kandungan C, H, dan O. Kemudian, komposisinya sudah diketahui.
Komposisi untuk karbonnya adalah 40%. Dan hidrogennya adalah 6,7%, sisanya adalah oksigen. Nah, di sini belum dituliskan sisanya, berarti kita bisa menghitung sisanya. Ketika totalnya adalah 100%, maka oksigen itu berarti adalah 100 dikurangi dengan 40 ditambah dengan 6,7. Atau di sini diperoleh hasil adalah 53,3%. Jadi ternyata oksigennya adalah 53,3%. Ketika totalnya itu adalah 100, maka untuk sisanya kita bisa menggunakan pengurangan ya untuk mengetahui persentasenya. Kemudian, ternyata setelah diuji secara spektrometri massa, massa molar senyawa tersebut adalah 180. Berarti 180 gram per mol ini adalah MR dari senyawa aslinya. Mereka menyimpulkan bahwa rumus empiris dan rumus molekulnya itu sama ternyata. CH2O. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kesimpulan tersebut benar? Nah, kita lihat di situ. Di situ kita sudah mengetahui komposisinya, kemudian sudah diketahui MR dari senyawa aslinya. Jadi kita bisa menentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Sebelum itu, kita bahas dulu ya terkait dengan rumus empiris dan rumus molekul. Jadi rumus empiris dan rumus molekul itu hubungannya seperti apa? Rumus empiris itu sebenarnya adalah rumus yang sederhana. Jadi bentuk sederhana dari rumus molekul. Nah, rumus empiris itu juga bisa diperoleh dari perbandingan mol. Jadi, jika misalnya ini untuk contohnya ya, ada rumus molekulnya C2H6, disederhanakan. Untuk menyederhanakan, seperti dalam matematika ya, kita bisa menggunakan pembagian. Jadi kita bisa membagi dengan suatu bilangan atau kita sebut sebagai N saja. Jadi di sini, ketika rumus molekulnya adalah C2H6, kita bisa membagi dua sehingga nanti rumus empirisnya adalah CH3. Jadi bentuk yang paling sederhana itu adalah rumus empiris yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi kita bisa buat hubungannya. Hubungan antara rumus empiris dan rumus molekul. Jadi rumus empiris adalah rumus molekul dibagi dengan N. Kemudian nilai N itu bisa kita cari ya. N berarti adalah rumus molekul dibagi rumus empiris. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti ketika rumus molekul itu adalah rumus empiris dikali N, nah berarti nanti bisa digunakan tanda kurung ya untuk menghitungnya. Untuk soal, kita sudah ketahui bahwa karbonnya adalah 40. Berarti kita bisa membuat rumus empirisnya. Berarti di sini untuk molnya adalah gram per mr ya, seperti tadi. Berarti ini 40 dibagi dengan AR-nya. Karbon itu adalah 12. Jadi kita bagi 12. Kemudian untuk H ternyata di sini tadi kadarnya adalah 6,7. Jadi ketika dia adalah persen, kita bisa anggap massa dianggap 100 gram. Nah, ini adalah 100%. Sehingga nanti persen itu sama dengan massanya. Atau ketika 40% ya artinya 40 gram. 3% adalah 3 gram. Seperti itu. Berarti di sini untuk oksigennya 53,3 gram. Jadi ini kita buat 53,3 gram dibagi dengan AR dari oksigen itu adalah 16. Sehingga kita bisa hitung untuk molnya. Berarti 40 dibagi 12 itu kita mendapatkan hasil 3,3 ya. Kemudian di sini 6,7 karena dibagi 1. Kemudian ini untuk oksigennya kita mendapatkan hasil 3,3. Atau ketika kita bandingkan, berarti di sini bisa sama-sama dibagi 3,3. Berarti perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa rumus empirisnya, oh ternyata C-nya ada 1. H-nya berarti 2. Kemudian O-nya 1. Nah, sekarang kita lihat di sini.
Di sini berarti rumus empirisnya CH2O. Sudah betul tidak? Betul ya? Berarti di sini betul bahwa rumus empirisnya adalah CH2O. Tapi pertanyaannya, apakah rumus molekulnya itu juga sama? Apakah rumus molekulnya itu adalah CH2O? Jadi di sini berarti kita perlu untuk mencari rumus molekulnya. Karena kita tidak bisa menyimpulkan bahwa rumus empiris itu akan sama dengan rumus molekul. Jadi di sini kita harus mencari hubungannya. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan N sama dengan MR rumus molekul dibagi MR dari rumus empiris. Jadi di sini kita bisa mencari MR-nya. MR untuk rumus empirisnya berarti C-nya 1, 12 ditambah dengan 2 ditambah dengan 16. Sehingga diperoleh MR rumus empirisnya adalah 30. Kemudian di soal sudah diketahui bahwa MR dari rumus molekulnya itu adalah 180. Sehingga nilai N-nya bisa kita ketahui. N itu adalah MR dari rumus molekul dibagi MR dari rumus empiris atau 180 dibagi 30. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 6. Berarti kita bisa buat rumus molekul itu adalah CH2O dikalikan 6. Atau diperoleh bahwa rumus molekulnya adalah C6, kemudian hanya berarti 12 ya. Kemudian O-nya adalah 6. Sehingga rumus empirisnya memang betul CH2O, tetapi ternyata rumus molekulnya itu adalah C6H12O6. Atau di sini berarti kalau kita lihat ya, tadi pernyataannya apakah simpulan itu benar? Pasti simpulannya salah. Ya enggak? Nah, sekarang tinggal kita selesaikan saja keterangannya. Berarti salah karena rasio mol tidak sesuai. Apakah rasio mol tidak sesuai? Tidak ya. Malah rasio mol itu yang digunakan untuk mencari rumus empiris. Kemudian yang D. Karena massa molar menunjukkan bahwa rumus molekulnya adalah C6H12O6. Nah, ini adalah pernyataan yang sesuai. Kita lihat untuk option yang E ternyata rumus molekulnya salah ya. Di situ hanya hanya 4 kalinya. Padahal nilai N-nya yang seharusnya itu adalah 6. Seperti itu. Jadi, untuk soal nomor 2 berarti jawaban yang paling sesuai itu adalah option yang D yang paling sesuai. Ini adalah untuk soal nomor 2 terkait dengan rumus empiris dan rumus molekul. Kemudian kita lanjut lagi untuk soal nomor 3. Sudah terlihat ya di sini. Di sini juga sudah ada keterangan bahwa suatu reaksi asam basa didasarkan pada beberapa teori ya, Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Jika kita lihat di situ, di sini kita menggunakan teori yang mana? Di sini sudah ada H2O, H3O+, atau dari kecenderungan ini, kita bisa tahu bahwa teori yang digunakan adalah teori dari Bronsted-Lowry. Jadi di sini kita menggunakan teori dari Bronsted-Lowry. Untuk Arrhenius, kita recall lagi ya, Arrhenius itu menyatakan bahwa asam itu yang menghasilkan H+. Kemudian basa itu yang menghasilkan OH-. Lewis itu berarti menunjukkan bahwa asam itu adalah pendonor proton. Atau proton di sini yang dimaksud adalah H+. Kemudian untuk basa ini adalah aseptor atau penerima proton H+. Jadi jika kita lihat nanti dalam reaksinya, berarti asam itu harusnya dia mendonorkan atau dia berarti mengalami pengurangan. Ketika basa berarti dia mengalami penambahan H+. Kita lihat di sini untuk reaksi
dari H2PO4 untuk kondisi awalnya, ternyata dia H2PO4 menjadi HPO4 2-. Artinya, dia memberikan atau mendonorkan H plus sebanyak satu. Sehingga menurut teori Bronsted-Lowry berarti dia memiliki sifat asam. Kemudian H2O berarti di sini berubah menjadi H3O plus atau dia menerima sehingga dia memiliki sifat basa menurut teori Bronsted-Lowry. Kemudian untuk HPO4 2-, ini karena tadi H2PO4-nya adalah asam, sehingga di sini merupakan basa konjugasi. Kemudian untuk H3O plus, karena H2O adalah suatu basa, berarti H3O plus di sini dia berperan sebagai asam konjugasi atau kebalikannya ya. Sehingga di sini kita sudah tahu, oh siapakah yang bertindak sebagai asam dan siapakah yang bertindak sebagai basa. Kita lihat di sini, H2O menerima ion dari H2. Nah, bersifat asam. Apakah ini bersifat asam? Seharusnya dia bersifat apa? Seharusnya dia bersifat basa, bukan bersifat asam. Sehingga ini masih kurang sesuai ya. Harusnya basa. Kemudian untuk yang B, memberikan ion. Nah, karena di sini dia harusnya konjugasi. Kemudian untuk option yang C, betul tidak ini? Betul ya. Jadi di sini dia bertindak sebagai, nah dia bersifat basa. Ini salah ya karena harusnya dia bertindak sebagai asam. Nah, ini bukan memberikan kepada HPO4 3-, tapi diberikan kepada siapa? Diberikan kepada H2O. Sehingga kurang sesuai. Jadi option yang paling tepat itu adalah option yang C. Jadi jawaban yang paling sesuai itu adalah yang C. Sekarang untuk nomor 4. Nomor 4 ini berhubungan dengan titik didih ya. Kita lihat di sini. Di sini narasinya adalah terkait dengan distilasi fraksional yang digunakan untuk memisahkan hidrokarbon. Kemudian, di sini kita harus memberikan tanda tepat dan tidak tepat untuk setiap pernyataan mengenai titik didih dari isomer. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sebenarnya kita sudah belajar ya terkait dengan hidrokarbon bahwa terdapat pengaruh antara rantai lurus dan rantai yang memiliki cabang. Jadi, semakin banyak jumlah C-nya, gitu ya, semakin banyak jumlah C, maka titik didih semakin besar. Karena ini berhubungan dengan massa molekulnya ya. Jadi kalau C-nya semakin banyak, massa molekulnya semakin besar. Sehingga titik didihnya juga semakin besar. Kemudian, untuk rantai yang lurus, nanti akan lebih tinggi titik didihnya dibandingkan dengan rantai bercabang dengan jumlah C yang sama. Kemudian, untuk yang ketiga adalah semakin banyak cabang, maka titik didihnya juga akan semakin menurun. Karena cabang itu berpengaruh terhadap penurunan titik didih. Nah, sekarang kita lihat dari yang pertama dulu. Di sini, butana berarti memiliki jumlah C sebanyak 4. Kemudian propana juga sama, berarti jumlah C-nya itu sama dengan 4. Nah, sekarang untuk butana, apakah titik didihnya itu lebih kecil atau lebih besar daripada 2 metil propana? Karena di sini butana berarti rantai lurus, sedangkan metil propana adalah bercabang, sehingga pasti
titik didih dari yang lurus itu akan lebih besar. Sehingga nanti titik didih butana itu lebih besar dibandingkan dengan 2-metil propan. Kemudian yang kedua, titik didih dari 2,2 dimetil propana lebih besar. Nah, di sini jumlah C-nya berarti sama, yaitu 5. Berarti C-nya 5. Tinggal kita lihat di situ apakah lebih besar atau lebih kecil. Di situ cabangnya berarti lebih banyak siapa? Nah, kita lihat. Kalau misalnya untuk propananya berarti ada 22 dimetil. Cabangnya berarti ada 2. Tapi kalau 2 metil butana berarti ada 1 ya. Berarti kalau kita lihat di sini berarti mana? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Seharusnya lebih kecil. Gitu ya. 2,2 dimetil propan. Kemudian yang ini. Jumlah C-nya berapa kalau heksana? Heksana berarti jumlah C-nya adalah 6. Berarti di sini untuk N-heksana itu rantainya adalah rantai yang lurus. Kemudian untuk pentana, berarti di sini memiliki 1 cabang ya, di nomor 3. Berarti untuk jumlah C yang sama, untuk heksana dengan rantai lurus pasti memiliki titik didih yang lebih besar. Nah, berarti di sini apakah pernyataan yang pertama itu benar? Nah, untuk pernyataan pertama berarti betul ya. Nah, pernyataan kedua harusnya bukan lebih besar, tapi lebih kecil. Kemudian untuk pernyataan ketiga ini berarti sesuai. Sehingga di sini kita simpulkan jawabannya berarti adalah B, kemudian T, atau tidak tepat ya. Ya, D. Seperti itu. Adalah untuk nomor 4 terkait dengan titik didih dari senyawa hidrokarbon. Jadi ada beberapa yang perlu kita pahami seperti itu. Nah, sekarang untuk nomor 5, kita lanjut lagi nomor 5 nih. Nomor 5 ini berhubungan dengan apa? Kesetimbangan. Jadi di sini berhubungan dengan reaksi kesetimbangan. Di sini ada entalpinya juga. Berarti sebenarnya dari reaksi ini kita bisa tahu bahwa ke arah kanan pasti reaksinya adalah apa? Entalpi negatif itu berarti dia melepaskan kalor ya. Nah, berarti dia pasti masuk ke dalam reaksi eksoterm. Kemudian ke arah kiri berarti dia adalah reaksi endoterm. Jadi kita bisa menyimpulkan reaksi itu jenisnya apa gitu ya. Tergantung dari delta H-nya atau nilai dari delta H. Nah, di sini untuk meningkatkan produksi H2SO4 dapat dilakukan dengan manfaatkan reaksi kesetimbangan yang terjadi. Bagaimanakah atau upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan SO3 sebanyak-banyaknya? Berarti diharapkan kesetimbangan itu akan bergeser ke arah mana? Berarti kita membuat reaksi itu diharapkan bergeser ke arah kanan atau ke arah produknya. Kemudian di sini ada beberapa yang bisa dilakukan ya. Sebelum itu kita akan membahas dulu tentang faktor pergeseran. Jadi dalam pergeseran kesetimbangan nanti ada beberapa faktor yang bisa berpengaruh ya. Yang pertama kita mulai dari konsentrasi. Jadi untuk konsentrasi itu ketika nanti ditambah konsentrasi dari salah satunya maka akan bergeser ke lawannya. Kemudian ketika dikurangi maka akan bergeser ke diri sendiri. Artinya apa? Ketika reaktannya yang ditambah berarti nanti akan bergeser ke arah produk.
dan sebaliknya. Kemudian untuk suhu. Kita tahu suhu itu membawa kalor ya, sehingga nanti ketika suhu ditambah artinya kalornya bertambah. Nah, di sini berarti ketika suhu ditambah kalornya banyak, maka akan bergeser ke reaksi yang dia itu menyerap kalor. Atau reaksinya adalah reaksi endoterm. Kemudian suhu dikurangi berarti akan butuh kan kalornya berkurang sehingga butuh mana reaksi yang melepaskan kalor sehingga akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Seperti itu. Kemudian untuk tekanan dan volume, kita tahu tekanan dan volume itu berbanding terbalik ya. Jadi ketika V-nya naik, maka nanti P-nya turun. Ketika V-nya turun, berarti nanti P-nya naik. Nah, yang perlu diingat adalah nanti mengikuti V saja. Diingat salah satu saja. Jadi ketika nanti dia itu V-nya naik, berarti bergeser ke koefisien yang besar. Kemudian ketika V-nya turun, berarti nanti bergeser ke koefisien kecil. Kemudian ketika nanti untuk koefisien itu sama antara produk dan reaktan. Misalnya produknya adalah 4. Kemudian reaktannya juga 4. Artinya tidak ada yang memiliki koefisien besar atau koefisien kecil. Sehingga nanti untuk kesetimbangannya itu tidak akan mengalami pergeseran atau tidak berpengaruh terhadap pergeserannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dari reaksinya, berarti ini adalah reaksi tekanan eksoendo. Kalau dilihat dari koefisiennya, berarti yang depan itu ada 3, ya enggak? Kemudian yang belakang itu koefisiennya atau produknya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat. Memperbesar volume, ingat, memperbesar volume berarti nanti dia akan bergeser ke arah mana? Bergeser ke koefisien besar. Berarti bergeser ke kanan atau ke kiri? Tadi bergeser ke kiri. Kemudian, untuk yang kedua, menambah O2. Jika kita menambahkan O2, berarti artinya konsentrasi siapa yang bertambah? Berarti konsentrasi dari reaktan bertambah sehingga bergesernya ke lawannya, berarti bergeser ke arah produk atau ke kanan. Berarti ini sesuai tidak? Nah, berarti ini sesuai. Ya enggak? Kemudian yang ketiga. Sekarang yang ketiga, menurunkan tekanan. Ketika menurunkan tekanan, berarti artinya apa? Berarti volume besar. Ketika volume besar berarti bergeser ke koefisien yang besar juga. Berarti kemana? Berarti ke kiri. Berarti tidak sesuai ya, karena kita pengennya arahnya ke kanan. Gitu. Kemudian, menurunkan suhu. Ingat, kalau menurunkan suhu berarti kalornya apa? Berkurang. Berarti kalau kalornya berkurang, dia akan bergeser ke yang melepaskan kalor. Berarti reaksi eksoterm. Berarti kemana arah eksotermnya? Ke kanan. Ya enggak? Berarti sesuai tidak? Sesuai ya, berarti ini bisa digunakan untuk menaikkan produknya. Kemudian yang terakhir, mengeluarkan SO3. Ketika mengeluarkan SO3, berarti produknya itu berkurang, ya Pak, enggak? Konsentrasinya berkurang. Kalau berkurang, berarti gesernya ke kiri sendiri atau bergesernya ke arah kanan. Sehingga di sini nomor 5 itu juga bisa ya untuk mendukung menghasilkan SO3 dalam jumlah yang lebih banyak. Sehingga di sini berarti pernyataan yang bisa digunakan untuk meningkatkan hasil dari produk sebanyak-banyaknya itu berarti adalah pernyataan atau kondisi nomor 2, 4, dan 5. Di 2,
Kemudian lanjut lagi untuk nomor 6. Di sini nomor 6 ini sudah kelihatan ya pasti berhubungan dengan jenis reaksi hidrokarbon. Nah, sebenarnya untuk jenis reaksi itu sangat mudah ya. Kita bisa lihat jenis reaksi itu sebenarnya bisa kita tuliskan atau kita ringkas di sini ya. Yang pertama untuk reaksi hidrokarbon itu sebenarnya adalah reaksi oksidasi. Jadi oksidasi ini berarti reaksi pembakaran. Karena ada oksidasi, pasti ini ada reaksi dengan oksigen dan menghasilkan CO2 dan H2O. Tapi ketika dia adalah sempurna ya. Ketika tidak sempurna nanti bisa juga menghasilkan CO saja dan H2O. Kemudian yang kedua itu adalah reaksi substitusi. Substitusi itu adalah reaksi penggantian. Jadi penggantian itu berarti nanti ada salah satu unsur, biasanya adalah hidrogen, diganti dengan yang lain. Biasanya halogen. Kemudian yang ketiga adalah adisi. Adisi ini adalah pemutusan rangkap. Jadi cirinya adalah ketika nanti ada hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, gitu ya. Nanti dia akan berubah menjadi ikatan yang tunggal. Kemudian lawan dari adisi itu adalah eliminasi atau pembentukan rangkap. Jadi kalau kebalikannya, berarti nanti dari ikatan yang tunggal itu menjadi ikatan rangkap. Itu cirinya. Jadi sebenarnya ada 4 itu yang paling sering digunakan. Dan setiap reaksi itu sebenarnya memiliki ciri. Jadi sangat mudah untuk kita melihat. Coba kalau kita lihat dari reaksinya ini. Berarti di sini ada yang digantikan. Ya tidak? Cl-nya itu digantikan. Berarti reaksi pertama ini pasti masuk ke dalam reaksi substitusi. Kemudian reaksi yang kedua, berarti di sini tambahkan saja ya, Cl diganti dengan ini. Kemudian untuk yang kedua, berarti rangkap menjadi tunggal. Ketika rangkap menjadi tunggal, berarti kita sebut sebagai reaksi apa? Reaksi adisi. Sehingga di sini, berarti yang paling sesuai yang mana? Untuk nomor 6. Berarti option yang C. Berarti ini yang lebih tepat adalah yang C. Ini sangat terlihat ya. Oke, untuk penjelasannya sih di sini juga sudah Mbak tuliskan ya penjelasannya. Kalau di sini berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi untuk nomor 7. Nomor 7 ini adalah suatu senyawa dengan rumus CnH2NO. Nah, sebenarnya dari rumus ini kita sudah tahu bahwa rumus CnH2NO itu adalah rumus dari aldehid dan keton. Berarti senyawa ini adalah antara aldehid dan keton. Kemudian dioksidasi menjadi asam karboksilat. Jadi ketika dioksidasi menjadi asam karboksilat, sebenarnya kita sudah tahu ya. Oksidasi dari alkohol primer itu akan menghasilkan aldehid.
kemudian akan menghasilkan asam karboksilat. Jadi sebenarnya di sini sudah langsung kita bisa tahu jawabannya. Berarti jawabannya itu pasti adalah aldehid. Gitu ya. Jadi tinggal kita lihat saja aldehid itu yang mana. Aldehid itu berarti yang C. C, H. Atau kita langsung saja opsinya yang C. Jadi kalau aldehid itu kan rumusnya gini ya. Dia berada di ujung. Atau dia nanti di sini bisa mengikat alkil atau kemudian membentuk endapan merah bata. Jadi Fehling dan Tollens itu juga bisa digunakan untuk membedakan aldehid dan keton. Jadi Fehling dan Tollens itu hanya bereaksi terhadap aldehid. Sehingga keton itu tidak bereaksi. Jadi sudah jelas ini pasti adalah aldehid. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Untuk yang pertama, ini berarti apa gugus? Apa nih? Ini adalah gugus ether. Kemudian ini adalah gugus alkohol. Kemudian untuk yang D, COOH itu adalah gugus apa? Ini adalah gugus asam karboksilat. Kemudian yang CO ini adalah gugus keton. Nah, ini dipelajari di kelas 12 semester 1 ya, biasanya ya. Ini adalah turunan alkana. Kemudian untuk nomor 8, nah nomor 8 ini adalah terkait dengan polimer ya. Jadi kalau kita kenal polimer itu ada yang polimer alam dan ada polimer yang sintetis. Nah di sini yang diminta adalah pasangan data yang keempatnya berhubungan secara tepat. Di sini sudah Mbak buatkan tabel ya, untuk tabel hubungan antara polimer, monomer, dan proses serta kegunaannya. Kita lihat yang pertama, Teflon itu adalah tetrafluoroetilena atau TFT ya. Di sini proses pembuatannya menggunakan adisi dan teflon itu biasanya digunakan untuk pelapis panci. Seperti itu. Sehingga untuk yang pertama, ini berarti betul atau salah? Berarti betul ya. Berarti yang ini tepat, sesuai. Kalau untuk nomor 2, amilum, harusnya bukan propena tapi glukosa, sehingga ini salah. Jadi penyusun amilum adalah gula ya atau glukosa. Kondensasi. Kemudian adonan kue kegunaannya sudah betul, tetapi untuk monomernya masih salah. Sehingga kita bisa reduksi sebenarnya yang ada nomor 2-nya, berarti ini salah. Ya enggak? Kemudian PVC, polivinil klorida. Jadi dari kata poli berarti banyak, vinil klorida artinya monomernya itu juga vinil klorida. Nah, kemudian digunakan untuk pembuatan plastik. Jadi ini sesuai. Sehingga opsi yang paling tepat adalah 1 dan 3 ini yang B. Untuk nomor 4, salahnya di mana? Nah, karena harusnya bukan etena, tapi isoprena. Kemudian harusnya adisi, bukan kondensasi. Untuk protein, ini harusnya penyusunnya adalah asam amino ya. Ini di biologi juga ada. Untuk ini kondensasi sintetis itu juga bisa digunakan. Jadi ini kurang sesuai. Jadi option yang paling tepat itu adalah option yang B. Kemudian ini adalah untuk nomor 9. Nomor 9 ini juga masih ya, berarti masuk dalam materi makromolekul. Di sini ada jenis karbohidrat, kemudian hasil identifikasi. Yang diminta adalah pasangan data yang sesuai. Nah, pasangan data yang sesuai. Kita lihat di sini. Untuk nomor 9,
Berarti glukosa, untuk yang A dulu ya, untuk glukosa itu, untuk identifikasi yang digunakan itu adalah polis ya, nanti warnanya menjadi merah ungu seperti itu. Sehingga untuk yang pertama ini menggunakan Vehling kurang tepat itu ya. Kalau galaktosa itu positifnya adalah ketika terbentuk cincin ungu. Kalau ini tidak terbentuk, berarti ini kurang sesuai. Ya, Kak. Nah, untuk amilum, hasil uji tes Vehling menghasilkan Cu2O. Untuk amilum ini tidak positif terhadap Vehling ya. Jadi seharusnya tidak menghasilkan Cu2O. Kemudian yang D, selulosa. Nah, selulosa ini berarti harusnya menggunakan uji polisakarida. Jadi nanti kalau ada amilumnya berarti warnanya coklat. Kalau ini adalah hidrolisisnya ya. Kemudian yang paling tepat berarti yang sukrosa. Karena sukrosa itu ketika diuji dengan Vehling tidak menghasilkan Cu2O. Berarti opsi yang paling sesuai adalah yang E. Nah, ini adalah untuk nomor 10. Ini adalah senyawa turunan benzena ya. Turunan benzena itu berarti yang memiliki siklis. Ingat, benzena adalah hidrokarbon yang dia itu tertutup, kemudian siklis, dan memiliki cincin ya. Karena selalu bergerak, jadi dia selalu berputar. Atau sering digambarkan dia itu memiliki lingkaran di tengahnya. Atau sering beresonansi gitu ya. Nah, di sini yang diminta adalah yang digunakan untuk pengawet makanan dan disinfektan. Pasti kalian sudah tidak asing ya. Kalau di makanan itu berarti yang mana? Adalah asam benzoat. Jadi asam benzoat itu memang digunakan untuk pengawet makanan. Jadi kadang bisa juga di produk minuman gitu ya, pasti sering ada asam benzoat. Kalau di minuman, di makanan, tapi juga untuk membahas lingkungan tuh bisa, tapi untuk produk yang lain gitu ya. Untuk anilina itu biasanya digunakan untuk bahan dasar warna dan kadang digunakan untuk bahan peledak kayak TNT gitu ya. Kemudian untuk fenol ini juga bisa digunakan untuk disinfektan. Kalau di obat itu bisa untuk paracetamol gitu ya, salah satunya bisa penyusunnya gitu. Kemudian untuk stirena ini digunakan untuk plastik. Sehingga yang paling tepat adalah yang nomor 1 dan nomor 3. Nah, jadi option yang sesuai adalah option yang 1 dan 3. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk nomor 11. Nah, nomor 11 ini adalah hukum Hess ya. Pasti sudah tidak asing, ini adalah hukum Hess. Hukum Hess itu intinya adalah tidak peduli bagaimana caranya, yang pasti dia harus memperoleh atau mendapatkan hasil atau produk tertentu. Jika kita lihat ya, untuk diagramnya, di sini berarti jalurnya, startnya itu berarti di mana? Startnya itu berarti ada di sini awalnya. Kemudian finishnya ini berarti ada di, buat warna biru saja ya. Nah, berarti finishnya ada di sini nih, SO3. Atau kalau misalnya kita buat jalannya, berarti hubungannya itu ada H1 ditambah dengan H2 itu sama dengan H3. Karena jalurnya seperti ini. Ya Pak, kalau digambarkan. Ibarat tuh kalau perjalanan tuh ada yang langsung, ada yang direct, ada yang transit dulu, gitu ya. Jadi kita bisa membuat hubungannya. Hubungannya adalah H3 sama dengan
H1 ditambah dengan H2. Atau kalau di situ yang diminta kan adalah nilai H1-nya ya. Berarti H1 itu sama dengan H3 dikurangi dengan H2. Jadi kita bisa substitusikan atau kita masukkan nilainya. Kita masukkan nilainya, berarti H3-nya adalah 790,4 dikurangi dengan minus 196,6. Min ketemu min jadi plus ya. Sehingga di sini delta H1-nya ketemu adalah minus 593,8. Atau jawaban yang sesuai berarti di sini adalah option yang jawaban yang sesuai adalah yang ini hukum Hess ya. Hukum Hess itu maksudnya ke dalam termokimia. Jadi kalau untuk termokimia, ini kan sebenarnya ada 4 cara untuk mencari ya, berhubungan dengan kalor dan entalpi. Suhu, kalor, dan entalpi. Untuk perhitungannya tadi ada 4 sebenarnya ya, ada kalorimeter, kemudian hukum Hess, kemudian ada berdasarkan entalpi pembentukan standar dan energi rata-rata. Nah, untuk ini yang digunakan adalah yang hukum Hess-nya. Jadi kita mencari hubungannya. Kita lanjut lagi. Untuk nomor 12. Nah, nomor 12 ini juga adalah hukum Hess juga ya. Jadi ada diagram tingkat energi. Kebetulan di sini reaksinya satu langsung. Nah, yang diminta hanya bentuk diagram yang paling sesuai. Kita tahu ini reaksinya adalah reaksi apa? Berarti kalau negatif, berarti reaksinya eksoterm. Berarti kalau eksoterm, pasti nanti panahnya ke atas atau ke bawah. Nanti pasti ke bawah. Jadi kita tinggal cari saja yang sesuai. Mana yang sesuai dengan datanya. Delta H-nya adalah minus 55 kilojoule. Berarti di situ kita harus cari yang hasilnya adalah minus 55. Berarti yang mana? Berarti adalah option yang A. Ketika ini nomor B, option B, ini salahnya adalah dia positif. Ini juga positif. Ya enggak? Kalau ini terbalik. Ya enggak? Ke switch. Ini kebalik. Produk dan reaktannya. Kalau ini hasilnya juga positif. Jadi yang paling sesuai adalah option yang Oke, sekarang kita lanjut nomor 13. Untuk nomor 13, sorry, 13, di sini berarti ada reaksi kesetimbangan. Ada kondisi mula-mula reaksi setimbang. Yang diminta adalah nilai Kc-nya. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu apa sih nilai tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Jadi sebenarnya tetapan kesetimbangan itu ada dua ya, ada konsentrasi kemudian ada pressure atau tekanan. Untuk konsentrasi, berarti nanti kita menggunakan konsentrasi pada kondisi setimbang. Jadi yang digunakan adalah yang ini. Jadi kondisi setimbang ini yang digunakan untuk mencari Kc.
Kemudian di situ volumenya itu tidak ada ya. Jadi nanti kita bisa anggap konsentrasinya itu ya langsung saja gitu ya. Dan di sini, sorry ini sudah konsentrasi ya, berarti langsung kita substitusikan. Kemudian bagaimana membuat KC-nya? Jadi karena konsentrasi berarti nanti harus M gitu. Jadi harus molaritas. Ketika nanti belum molaritas berarti harus dibuat molaritas. Jadi dibuat mol per volume. Kemudian menggunakan fasa aqueous dan gas. Kenapa menggunakan fasa aqueous dan gas? Karena untuk fasa liquid dan solid itu dianggap nilainya satu, sehingga dia tidak berpengaruh terhadap nilai dari tetapan kesetimbangan itu sendiri. Untuk Kp nanti yang digunakan hanya gas saja yang memiliki pressure gitulah. Kemudian untuk rumus KC sendiri itu adalah hasil kali dari konsentrasi produk atau yang di luar sebelah kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan di sebelah kiri yang semuanya itu dipangkatkan dengan koefisiennya. Di sini sudah ada ya reaksinya ya, sehingga harus dipastikan memang ketika laju reaksi, kemudian kesetimbangan kimia, itu berarti harus dia itu reaksinya dalam kondisi yang setara dan dalam kondisi setimbang. Ketika belum setara maka kita harus menyetarakan karena nanti koefisiennya itu berpengaruh. Nah, berarti dari reaksi ini kita bisa membuat bahwa konsentrasi CH4 dikali konsentrasi H2O dibagi CO. Ini karena satu ya koefisiennya ya, jadi kita tuliskan saja di sini deh satu. Nah, satu. Baru yang di bawah berarti H2-nya itu pangkat 3. Tinggal kita substitusikan datanya yang sesuai. 0,15 nanti yang ini pangkat 3 ya. Kemudian 0,05 0,05. Berarti mana yang paling sesuai? Berarti option yang karena yang ini tidak ada pangkat 3, harusnya pangkat 3 ya. Yang ini enggak ada hubungannya 30, ya enggak? Nah, ini juga salah. Yang tepat adalah option yang D. Nah, kalau ini kebalik, ya Pak Mbak? Ini kebalik. Option yang paling sesuai atau yang tepat adalah option yang D. Kita lanjut lagi. Untuk nomor 14, nah ini faktor lagi ya, faktor lagi kayak tadi. Tadi Mbak sudah menjelaskan terkait dengan faktor kesetimbangan, pergeserannya ya, ada 4 faktor yang berpengaruh. Ada konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Jadi di sini kita langsung saja kita lihat di situ reaksinya gimana. Ternyata reaksinya memiliki entalpi negatif. Berarti kalau entalpinya negatif, artinya apa? Artinya ke kanan itu berarti nanti dia adalah reaksi eksoterm. Berarti nanti ke kiri, ke arah kirinya berarti reaksi apa? Berarti reaksi endo. Ya enggak? Nah, berarti di sini jika suhu dinaikkan, ingat kalau suhu dinaikkan, berarti nanti apa? Berarti nanti kesetimbangan itu akan bergeser ke yang menyerap. Yang menyerap itu adalah endoterm. Berarti akan bergeser kemana? Berarti endotermnya itu kan ke arah kiri ya? Ya enggak? Berarti nanti bergeser ke kiri. Sekarang kita lihat nih optionnya. Ini tidak berpengaruh ya. Untuk option yang A ada kesalahan penulisan ya, sorry itu bukan eksoterm. Harusnya jika suhu dinaikkan berarti dia bergeser ke kirinya betul, tapi harusnya ini adalah endoterm. Gitu ya. Jadi option yang paling sesuai itu adalah option yang
Untuk nomor 15, nah nomor 15 ini berarti terdapat 5 ya, ada 5 larutan itu. Kemudian ada partikelnya itu ukurannya beda-beda. Ini berhubungan dengan faktor dari laju reaksi. Kita tahu faktor laju reaksi itu semuanya akan mempercepat laju atau V-nya besar tetapi T-nya kecil. Ya enggak, waktunya kecil atau singkat, cepat. Kemudian faktor laju itu apa saja? Ada konsentrasi, kemudian ada luas permukaan bidang sentuh. Kalau untuk permukaan bidang sentuh, ini artinya adalah bukan semakin besar itu bidang sentuhnya makin besar, justru semakin kecil bidang sentuhnya itu semakin besar. Semakin kecil zat bidang sentuh, semakin besar. Kemudian selain luas permukaan, ini juga ada pengaruh suhu. Kemudian ada katalis. Nah, katalis ini caranya adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Ibaratnya KKM-nya itu kalau mau bereaksi harusnya 10, tapi setelah menggunakan katalis menjadi 8, artinya lebih mudah dicapai. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan adalah yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Berarti hanya luas permukaan saja yang berpengaruh. Berarti pasti di situ harus apa? Harus memiliki bentuk partikel atau zatnya itu berbeda. Untuk 1 dan 2, di situ perbedaannya apa? Untuk 1 dan 2, itu perbedaannya adalah suhu dan luas permukaan. Iya apa enggak? Karena di situ permukaannya ada yang bongkahan, kemudian ada yang seluruh, dan suhunya juga berbeda. Artinya ini tidak hanya luas permukaan saja. Kemudian yang B. Untuk yang B 1 dan 5, perhatikan di situ 1 dan 5. Berarti ada apa aja tuh? Suhu dan permukaan juga ya? Iya enggak? Jadi ini suhu dan luas permukaan juga untuk option yang B. Sekarang yang C. 1 dan 4 kita lihat. 1 dan 4. Berarti permukaannya sama karena bentuknya sama. Ini hanya dipengaruhi suhu saja. Kalau yang D, kita lihat yang D. 2 dan 4. 2 dan 4 suhunya sama. Ya enggak? Kalau ini berarti hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Kalau 2 dan 5, berarti kita lihat 2 dan 5 itu dipengaruhi apa? Ternyata sama aja ya. Berarti ini tidak dipengaruhi faktor laju karena dia sama aja. Isinya sama. Sehingga yang lebih tepat, karena yang diminta hanya permukaan aja ya, berarti 2 dan 4 atau option yang D. Juga sudah ada keterangannya ya. Sebagai tambahan saja nanti bisa dibaca ulang lagi. Kemudian lanjut untuk nomor 16 nih. Laju, ini materinya terkait dengan laju reaksi ya. Karena laju reaksi itu kan sebenarnya apa? Perubahan konsentrasi per satuan waktu. Tapi tidak hanya konsentrasi, bisa juga volume, bisa juga mol, bisa juga jumlah partikel per satuan waktu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya produk berarti dihasilkan, berarti bertambah, penambahan. Kalau reaktan kan berarti berkurang ya. Jadi nanti pengurangan seperti itu. Nah, di sini berarti karena datanya itu adalah volume ya. Berarti nanti di sini untuk V-nya kita menggunakan adalah delta V atau perubahan volumenya dibagi dengan satuan waktu.
Nah, kita bisa menggunakan beberapa data karena di situ ada tiga data malah ya. Nah, di sini Mbak akan menggunakan data yang ketiga dan satu. Sehingga di sini data ketiga untuk V3-nya berarti ada 30 dikurangi dengan 0. Waktunya berarti 24. Ya enggak? Berarti di sini 30 dibagi dengan 24 berarti 1,25. Berarti di sini 1,25 ml per detik atau jawabannya itu adalah yang tapi nanti kalau kalian misalnya mau menggunakan data yang kedua boleh nggak Mbak? Boleh ya. Jadi nanti V2 min V1 per T2 min T1. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang sekarang nomor 17. Nah, untuk nomor 17 ini berhubungan dengan korosi. Jadi berhubungan dengan perkaratan. Perkaratan di sini kita lihat ada 5 ya yang digunakan di situ kondisinya. Yang pertama adalah dengan asam HCl, kemudian yang kedua adalah dengan air yang dididihkan. Ingat, air yang dididihkan artinya dia sudah menjadi air yang tidak ada mineralnya atau kadar oksigennya itu lebih sedikit ya. Kemudian ada paku dan air biasa tanpa dididihkan, kemudian ada paku dan minyak tanah, kemudian ada paku yang terbuka di udara. Sebenarnya untuk proses korosi itu kan ada beberapa pengaruhnya ya. Yang pertama itu adalah pengaruh dari kelembaban udara. Jadi meskipun nomor 5 itu hanya paku tidak ada airnya, tetapi di situ ada uap air, kemudian ada udara yang punya kelembaban. Ya enggak? Sehingga masih memungkinkan adanya perkaratan. Kemudian elektrolit. Elektrolit itu adalah zat yang memiliki banyak ion-ion di dalamnya. Itu akan mempermudah reaksi terhadap paku untuk berkarat. Kemudian zat terlarut pembentuk asam. Nah ini apalagi asam ya. Makanya kita kenal kalau hujan asam itu akan meningkatkan perkaratan. Karena apa? Karena di situ dia memiliki sifat yang korosif gitu ya. Jadi lebih cepat lagi. Kemudian adanya O2, oksigen tadi itu juga berhubungan dengan kelembaban udara ya. Kemudian lapisan pada permukaan logam. Jika logam itu dilapisi dengan cat, maka dia akan lebih lama. Gitu ya. Dan letak logam dalam deret potensial reduksi itu artinya misalnya ada besi dengan logam tertentu yang dia lebih mudah bereaksi. Sehingga nanti bukan besi yang bereaksi, tetapi logam lainlah yang akan bereaksi. Nah, di sini yang diminta adalah yang paling lambat. Berarti yang paling lambat itu yang mana? Kalau kita lihat dari kondisinya, berarti yang paling lambat itu adalah yang nomor 2. Tapi kalau yang paling cepat, itu berarti adalah yang nomor 1. Jadi kalau misal kita bicara yang paling lambat, berarti adalah yang nomor 2. Yang memperlambat proses korosi. Atau option yang sesuai berarti adalah yang. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Untuk nomor 18 ini berhubungan dengan sel volta. Ini adalah masuk ke dalam materi elektrokimia gitu ya. Khususnya adalah sel volta. Karena kalau elektrokimia nanti ada sel volta dan sel elektrolisis. Nah, untuk sel volta sendiri nanti di katoda ya kan? Katoda itu nanti ada reaksi reduksi. Siapa yang reduksi? Yang reduksi itu adalah yang nilai E0-nya besar. Kemudian nanti di anoda itu nanti ada reaksi oksidasi yang memiliki E0 kecil. Sehingga di situ
Nanti E0-nya itu bisa dilihat dari E0 reduksi dikurangi oksidasi. Nah, atau nilai E0 yang besar kurangi dengan E0 yang kecil. Sebenarnya cara mudahnya itu adalah kita tahu bahwa untuk notasi sel itu kan sebenarnya adalah misalnya di sini adalah A, kemudian di sini menjadi A n plus, kemudian di sini adalah Bn plus. Kita tahu bahwa yang bagian depan itu pasti adalah oksidasi. Kemudian yang belakang adalah reduksi. Atau sebenarnya ini kalau misalnya biasanya singkat, itu adalah oli. Kalau ini adalah oksidasi itu adalah logam ion, kemudian reduksi itu adalah ion logam. Sekarang kita sebenarnya bisa lihat saja untuk contoh yang pertama. Berarti di sini harusnya kalau Ag dan Fe kita lihat Ag dan Fe di sini yang lebih besar siapa? Ag, ya enggak? Berarti harusnya Ag itu harusnya mengalami reduksi. Kemudian Fe-nya harusnya oksidasi. Tetapi di situ yang terjadi justru kebalikannya, ya enggak? Berarti untuk option yang A itu sebenarnya jelas salah. Karena reaksi yang spontan itu berarti nilainya harusnya positif. Nilai positif ini berarti spontan. Jadi terjadi. Reaksinya tuh terjadi. Ketika dia nilainya negatif, berarti reaksinya itu tidak spontan atau tidak terjadi. Kemudian yang B, kita lihat. Yang B itu berarti kan ada Ni dan Fe. Kita lihat Ni dan Fe lebih besar siapa? Lebih besar Ni. Berarti harusnya Ni itu yang mengalami reduksi. Kemudian Fe-nya yang harus mengalami oksidasi, tapi di situ berkebalikan. Ya tidak? Kemudian Ag dan Pb, kita lihat Ag-nya lebih besar ya. Berarti di sini harusnya Ag-nya itu reduksi, Pb-nya oksidasi. Berarti ini kurang sesuai. Ya enggak? Kemudian yang D ini berarti untuk Ag dan Ni kita lihat Ag dan Ni lebih besar Ag. Berarti Ag-nya reduksi, Ni-nya harusnya oksidasi, tapi di situ malah yang oksidasi Ag. Kemudian untuk yang nah yang ini kita lihat berarti di sini ada Ni dan Pb. Ni dan Pb. Berarti Pb-nya yang mengalami reduksi karena lebih besar ya. Kemudian Ni-nya adalah yang oksidasi. Berarti sudah sesuai atau belum itu? Sudah ya. Berarti untuk kelima option yang paling spontan atau yang memberikan hasil positif itu sebenarnya adalah option yang jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mempercepat ya seperti itu saja. Berarti yang di sini yang sesuai. Karena yang A tidak sesuai, yang B juga tidak sesuai, C juga tidak sesuai. Nah, di sini nanti di pembahasan juga sudah Mbak tambahkan untuk perhitungannya. Tapi kalau misalnya kita menghitung dari awal sampai akhir, itu waktunya terlalu ini ya, terlalu lama. Jadi kita menggunakan cara tercepat.
Nah, ini pembuktiannya ya. Ini ketemunya negatif. Kemudian ini positif. Jadi jawabannya adalah option yang E, yang paling sesuai. Oke, untuk nomor 19. Nah, nomor 19 ini adalah masuk ke dalam penyetaraan redox ya. Penyetaraan redox. Jadi kalau penyetaraan redox itu bisa menggunakan cara Gilox atau cara setengah reaksi gitu ya. Nah, di sini ini sebenarnya bisa juga digunakan menggunakan cara langsung. Kita lihat di sini. Cara langsung itu adalah kita membuat setiap unsurnya itu kita samakan. Jadi misalnya gini, PB di ruas depan, cara pemisahan itu membuat persamaan dengan jumlah unsur X pada reaktan dan produk. Jadi misalnya PB nih, di situ kan sudah satu ya, berarti ini tidak boleh diubah. Jadi yang sudah tetap adalah 1 dan 2 ini. Nah, berarti untuk PB itu kan terdapat pada PB dan PbO2. Berarti di sini 1 plus A, karena A dikali PB ya, itu harus sama dengan ruas belakang. Ruas belakang ada di sini. Berarti dia 2. Oh, berarti di sini kalau 1 plus A sama dengan 2, maka nilai A-nya pasti 1. Ya enggak, nilai A-nya pasti 1. Kemudian B. Untuk B ini berarti nilai S-nya, S itu kan di B, sesuai dengan yang ada di belakang. Berarti yang terdapat dalam PbSO4, berarti B-nya itu pasti nilainya 2. Kemudian H ini berarti terdapat di H2SO4. Berarti nilainya 2B. Itu harus sama dengan mana? Harus sama dengan ini, di H2O2C. Berarti 2B itu sama dengan 2C. Sedangkan kita tahu B itu kan adalah 2. Berarti 4 itu sama dengan 2C. Atau nilai C-nya berarti sama dengan 4 per 2. C-nya adalah 4 per 2 atau 2. Sehingga di sini berarti untuk koefisien berturut-turut A, B, C itu berarti adalah 1, 2, dan 2. Option yang sesuai berarti adalah option yang C. Option yang paling sesuai adalah option yang Kemudian kita lanjut lagi nih untuk nomor 20. Ini berhubungan dengan elektrolisis dengan lelehan NaCl sebesar 10 ampere, berarti ini adalah nilai. Kemudian 30 menit ini berarti adalah waktunya, ya enggak? Massa logam natrium yang diperoleh, kita tahu dalam hukum Faraday endapan itu bisa dirumuskan dengan weight itu sama dengan EIT per 96500. Jadi di situ berarti ada E, I, dan T ya yang berpengaruh terhadap weight atau massa endapannya. Jadi kalau kita buat reaksinya sebenarnya untuk lelehan NaCl itu reaksinya adalah NaCl terurai menjadi Na plus Cl min. Ya enggak? Nah, di sini berarti kita tahu kalau
Untuk valensinya, berarti valensinya Na itu adalah 1. Valensi itu adalah besar muatannya ya. Nah, sekarang nilai E itu adalah AR dibagi valensi, sehingga AR-nya 23 dibagi 1, berarti hasilnya 23. Kemudian I-nya, ini harusnya adalah I-nya adalah 10 ampere. Kemudian T-nya itu adalah menit. Ingat yang harus kita substitusikan kan adalah detik ya. Berarti harus dikalikan dengan 60. Jadi 30 kali 60. Sehingga kita bisa langsung substitusi saja. Berarti E-nya 23. I-nya 10 dikali 30 dikali 60 per 96.500. Atau yang sesuai berarti yang mana nih? Option yang sesuai berarti adalah option yang ya nggak? 23 kali 10. Jadi jawaban untuk nomor 20 itu adalah yang A. Kalau untuk soal nomor 20 ini memang tidak perlu dihitung ya. Jadi kita hanya mencari yang sesuai saja. Jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 21. Nah, nomor 21 ini adalah manakah yang merupakan reaksi oksidasi ya. Jadi reaksi oksidasi, reaksi reduksi itu berarti berhubungan dengan redox. Ini sudah dipelajari untuk pengenalan itu di kelas 10. Kemudian untuk pendalaman materinya itu ada di kelas 12. Sekarang kita buat dulu nih. Reaksi oksidasi itu artinya apa sih? Jadi oksidasi itu adalah reaksi di mana melepaskan elektron atau bisa dilihat bahwa biloxnya itu mengalami penurunan. Jadi misalnya dari yang positif 4 menjadi kenaikan ya, ini oksidasi dulu. Itu misalnya dari yang nilainya adalah 4 menjadi 6, berarti naik. 0 menjadi 3, minus 2 menjadi 0, itu berarti naik. Kemudian untuk reduksi itu adalah menangkap elektron, atau di sini biloxnya itu mengalami penurunan. Jadi turun, misalnya awalnya 6 menjadi 3. Kemudian dari 0 menjadi minus 1, berarti mengalami penurunan. Nah, untuk nomor 21 berarti kita lihat saja di sini. Untuk yang pertama, I-nya berarti di sini biloxnya. Masih ingat nggak nyari IO3? Mbak tulis di sini ya. Untuk IO3 contohnya. Berarti di sini ada I ditambah dengan 3O, itu totalnya harus minus 1. Berarti di sini I ditambah 3 dikali O itu kan adalah min 2 ya. Berarti 3 dikali min 2 itu sama dengan minus 1. Nah, berarti I min 6 itu adalah 1. Berarti artinya nilai I-nya itu adalah berapa I-nya? Berarti positif. Nah, berarti di sini untuk bilox I-nya adalah positif 5. Kemudian IO4 berarti totalnya harus minus 1 lagi ya. Berarti I min 8 itu adalah minus 1. Berarti di sini pasti positif 7. Berarti reaksinya ini karena mengalami kenaikan berarti termasuk ke dalam reaksi oksidasi. Gitu ya. Atau biloxnya ini naik. Kemudian yang Ca. Ini berarti Ca dari 0 dia menjadi positif 2. Berarti artinya apa? Berarti artinya biloxnya itu naik. Ya enggak? Dan dia itu juga apa? Dia juga melepas elektron. Berarti di sini dia mengalami oksidasi. Kemudian
Yang ketiga di sini berarti positif 2. Nah, menjadi 0. Berarti di sini Biloxnya mengalami penurunan dan dia itu menangkap elektron. Nah, berarti dia termasuk ke dalam reaksi apa? Berarti masuk ke dalam reaksi reduksi. Dan untuk yang nomor 4, berarti di sini N ditambah 3. Oh, harus minus 1. Berarti sama seperti O3, di sini positif berapa? Berarti positif 5. Kemudian untuk NO-nya berarti N-2 harus 0. Berarti di sini positif 2. Atau di sini berarti biloxnya turun atau dia merupakan reaksi reduksi. Jadi kalau yang diminta oksidasi berarti yang mana? Oksidasinya berarti nomor 1 dan nomor 2. Jadi ini adalah oksidasi. Tapi kalau misalnya yang nomor 3 dan nomor 4 itu berarti masuknya adalah reduksi. Jadi kalau yang diminta reduksi berarti jawabannya adalah yang E ya. Tapi karena yang diminta adalah oksidasi, berarti jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, lanjut lagi nomor 22. Di sini ada pengolahan logam ya. Di sini ada proses pengolahan dari mineral. Di situ ada proses daun, tanur tiup, ekstraksi, Wheeler, dan Hall-Herold. Yang diminta adalah untuk besi. Jadi kalau besi itu menggunakan tanur tiup. Kalau misalnya daun itu adalah untuk natrium ya. Di sini juga sudah Mbak tuliskan. Berarti untuk besi itu proses yang dilakukan adalah menggunakan proses tanur tiup. Atau yang sesuai adalah option yang gitu ya. Jadi 22 ini jawabannya yang B. Jadi kalau ekstraksi itu adalah untuk bromin. Kemudian Wheeler itu adalah untuk urea. Aluminium ini adalah Hall Herold gitu ya. Jadi yang sesuai adalah option yang B. Kemudian kita lanjut lagi nih nomor 23. Yang diminta adalah yang mengandung alkali tanah. Jadi kita tahu ya kalau alkali tanah itu ada di golongan 1 dan golongan 2. Jadi kalau alkali tanah ini berarti yang dimaksud adalah golongan 2A. Golongan 2A. Di sini yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Jadi kita ada satu persatu ya. Untuk MgCO3 itu adalah sebagai bahan isolasi. Jadi magnesium karbonat. Kemudian untuk barium sulfat itu adalah untuk sinar X-ray, gitu ya. Jadi dimanfaatkan untuk memeriksa saluran pencernaan, gitu ya. Jadi nanti pasti X-ray kelihatan. Kemudian magnesium sulfat atau garam Inggris ini digunakan untuk pembuatan kosmetik dan obat pencahar ya, atau obat cuci perut untuk membersihkan lambung. Misalnya mau dilakukan tindakan medis itu biasanya harus dicuci dulu perutnya, supaya atau dibersihkan perutnya menggunakan garam Inggris. Kemudian kalau SrSO4 atau SR sulfat itu digunakan untuk bahan tambahan cat. Jadi untuk pewarna. Kalau CaO atau berarti kalsium, ya kalsium oksida itu adalah kalau misalnya di kita kenal sebagai batu gamping atau kapur tokor ya. Nah itu biasanya juga digunakan untuk bahan bangunan ya, tambahan bahan bangunan seperti itu. Ini sejenis dengan semen. Berarti di sini yang untuk bahan bangunan yang lebih tepat itu adalah yang E atau yang CaO ya. Jadi yang E. Kemudian lanjut lagi untuk nomor 24. Di sini ada beberapa sifat dari zat ya. Yang diminta adalah sifat radioaktif. Jadi kalau zat radioaktif itu sifat yang sangat mencirikan adalah dia memiliki inti yang tidak stabil. Makanya dia itu sering mengalami peluruhan gitu ya. Karena dia tidak stabil, jadi dia gampang bereaksi. Itulah kenapa kalau zat radioaktif itu biasanya sangat reaktif gitu ya, atau sangat mudah untuk bereaksi kayak gitu karena dia intinya tidak stabil atau nukleusnya inti atomnya itu
mudah mengalami reaksi. Kemudian peluruhan, nah ini peluruhan, makanya kalau zat radioaktif kan biasanya meluruh setengah ya. Jadi kalau misalnya nanti setelah ada bom itu biasanya zat radioaktifnya tidak akan hilang, tetapi dia hanya akan mengalami peluruhan atau penurunan kadar saja. Jadi menjadi setengahnya, jadi tidak bersih seperti itu. Nah, berarti di sini yang mencirikan itu adalah nomor 2 dan nomor. Jadi jawaban yang paling sesuai itu adalah option yang B. Kemudian untuk soal yang terakhir di sini ya, sifat unsur golongan alkali. Nah, golongan alkali ini berarti adalah golongan apa? Kalau tadi alkali tanah adalah golongan 2A, alkali ini adalah golongan 1A. Jadi golongan 1A itu adalah alkali. Di sini ciri untuk golongan alkali sifat-sifatnya itu adalah jari-jarinya itu besar. Ciri-cirinya adalah jari-jari atomnya itu besar. Kemudian penghantar panas dan listrik yang baik karena dia masuknya ke dalam logam. Kemudian energi ionisasinya, elektronegatifannya itu rendah. Aktivitasnya. Kemudian spektra emisi jadi punya warna yang khas. Jadi ketika dia diuji itu punya nyala yang tertentu warna khasnya. Kemudian dia adalah suatu reduktor yang hebat atau reduktor yang sangat kuat karena dia cenderung mengalami oksidasi. Jadi dia itu cenderung mengalami oksidasi. Sehingga dia adalah reduktor yang kuat gitu ya. Kemudian bereaksi dengan air, hidrogen, oksigen, dan halogen. Itulah kenapa kalau natrium ya, misalnya natrium biasa tidak akan bereaksi, tapi ketika dia direaksikan dengan air saja, dia akan meletup-letup gitu ya, akan meledak-ledak seperti itu. Jadi dia memang sangat reaktif, logam reaktif juga. Nah, sekarang berarti mana yang sesuai untuk nomor 25? Berarti kalau nomor 25 kita analisis dari nilai terkuat, berarti sesuai ya, karena dia cenderung mengalami oksidasi. Mudah membentuk ion dengan muatan -1. Padahal ketika dia adalah memiliki valensinya 1, elektron valensinya 1, berarti dia itu akan membentuk ion positif 1. Jadi makanya kalau misalnya Na ya berarti Na plus gitu ya. Kemudian misalnya K berarti nanti membentuknya ya K plus. Jadi kalau yang -1 ini bukan untuk apa namanya alkali ya, tetapi dia adalah unsur halogen. Atau golongan A. Baru -1. Kayak Cl, F, Br gitu ya. Bereaksi dengan air membentuk basa kuat. Iya betul, karena basa kuat makanya dia kan NaOH, KOH. Umumnya berwujud gas ini salah ya, karena umumnya berwujud padat. Kita tambahkan lagi di sini ya. Wujud padatan atau solid. Jadi
fasanya adalah S. Nah, sehingga yang paling sesuai adalah untuk gas mulia ya, paling banyak. Gas mulia itu adalah golongan 8. Yang paling sesuai adalah nomor 1 dan 3. Atau jawaban untuk soal nomor 25 itu berarti adalah. Nah, di sini sudah dilengkapi ya dengan pembahasannya. Jadi nanti bisa sekalian dibaca lagi untuk adik-adik yang mau mempelajari selain melihat dari videonya ya. Jadi silahkan dilihat juga dari pembahasan yang sudah disediakan. Oke, nah hari ini kita membahas sudah cukup banyak soal ya. Ada 25 soal yang kita bahas hari ini. Nanti silahkan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan saja di kolom komentar atau bisa tanya melalui WA group yang sudah disediakan ya. Jadi mungkin hari ini kita bahas untuk TOTKA Kimia B13, Bimbel Sigma, sampai nomor 25 bersama Mbak Anissa. Nanti silahkan ketika ingin join lagi, berarti silahkan bergabung untuk pembahasan TOTKA Kimia di bab atau tipe soal yang lainnya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Mbak Ahi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.